Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga, di mana kita pada malam hari ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendengarkan kajian-kajian ilmu, warisan-warisan dari para ulama yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semuanya, keluarga kita semuanya termasuk digolongkan orang-orang yang mencintai ilmu. Karena itulah pesan dari Nabi Muhammad SAW. Kun aliman, jadilah engkau ketika engkau hidup di dunia ini punya keinginan menjadi orang yang alim. Au muta'alliman, kalau kau tidak mampu menjadi orang yang alim, jadilah engkau orang yang muta'alliman, orang yang belajar, mengkaji, menekuni ilmu. Kalau tidak mampu menjadi muta'alim, kata Nabi, au mustami'an, orang yang mampu mendengarkan kajian-kajian ilmu. Kalau kau tidak mampu menjadi orang yang mendengar, hanya sekedar mendengar ilmu, kata Nabi Muhammad SAW, jadilah muhibbah, pecinta ilmu. Kau tidak bisa hadir majelis ilmu, kau tidak bisa mendengarkan kajian-kajian ilmu, maka jadilah pecinta ilmu. Cintailah para ulama, cintailah para orang-orang yang sedang belajar kepada para ulama. Mencintai bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tapi membuktikan dengan perbuatan kita. Mendukung mereka, kalaupun bisa, adalah memberikan nafkah kepada mereka, membantu perjuangan mereka. Itulah kategori pecinta. Jangan ada lagi yang lebih dari itu, kata Nabi. Tidak ada lagi di bawah itu. Wala takun khamisan, jangan kau jadi orang yang kelima. Sudah enggak jadi seorang yang alim, orang yang menekuni ilmu, sudah tidak lagi menjadi orang yang mustami', ya, yang mendengarkan kajian ilmu, tidak juga menjadi orang yang pecinta ilmu, maka kau jangan jadi yang kelima, kata Nabi. Fatahlak, maka kau pasti akan binasa ataupun merugi. Meruginya mungkin tidak sekarang, mungkin meruginya nanti di akhirat, sehingga nantinya dia berada di tempat-tempat yang sangat jauh dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian Mafahim Yajibu an Tusahhah, karangan yang sangat fenomenal yang dikarang oleh Abu Yasir Muhammad bin Ali al-Maliki rahimallahu rahmatal abrar. Moga-moga kita dapat berkah dari Abu Yasir Muhammad bin Ali al-Maliki. Di malam hari ini yang kita akan bahas masih meneruskan dengan kajian-kajian yang lalu, di mana kita sekarang ini membahas tentang Kitab Tauhid. Secara khusus kita mengkaji tentang tauhid, di mana malam hari ini kajiannya, temanya adalah tabir kepalsuan. Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki di sini banyak menyinggung para pengaku-pengaku kebenaran, orang yang dirasa kekanak-kanakan dalam mengakui dirinya adalah orang yang paling benar, sehingga banyak sekali mereka ini menyalahkan orang lain. Bukan hanya menyalahkan, bahkan sampai kategori mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya. Sedangkan yang benar, kebenaran sejati itu terbebas dari mereka semuanya yang mengakui mereka dalam kebenaran, dan tidak pula mengakui mereka bahwasanya mereka berada dalam jalan kebenaran. Inilah yang sangat banyak terjadi. Maka kata Abu Yasir Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, man wasi'a ilmuhu qalla inkaru, semakin luas pemahaman seorang,
semakin luas wawasan dan keilmuan seseorang itu terhadap ilmu, maka semakin sedikit juga pengingkaran dia terhadap orang lain. Akhirnya pada titiknya orang yang sangat luas ilmunya tidak akan mungkin banyak menyalahkan orang lain. Tidak akan bahkan mungkin dia itu mengkafirkan orang lain. Berarti semakin pendek ilmunya, semakin dangkal ilmunya, ketika dia menemukan seseorang tidak sama dengan dirinya, pasti orang tersebut akan mengatakan orang itu telah salah, orang itu tidak benar, orang itu telah sesat, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang lalu, dalam kategori menyalahkan orang lain, dalam kategori mengkafirkan orang itu tidak mudah. Harus ada bukti-bukti, harus ada dasar-dasar yang membolehkan hal itu. Dan itu sudah diatur dalam agama kita, dalam Islam, dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini semuanya orang-orang yang mengklaim dirinya adalah yang paling benar. Itu kalau kita lihat kata Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, annahum yushawwihuna surah wa yusi'una as-sam'ah wa haula'il adya yusaddiqu 'alaihim al-wasf an-nabawi ad-daqiq alladhi yaqulu am-tashabbi' min lam yu'ta kalabisi thawbi zur. Mereka itu hanya pengakuan saja. Yang sebenarnya mereka itu telah disifatkan seperti yang disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis, al-mutasyabbi', orang-orang yang merasa kenyang, bima lam yu'ta, dengan sesuatu yang dianggap itu tidak mengenyangkan, padahal itu tidak mengenyangkan, tapi dirinya mengatakan saya sudah kenyang, saya sudah penuh. Maka itu kata Rasulullah SAW, kalabisi thawbi zur, ibarat seperti tabir atau pakaian dari pakaian kepalsuan atau kebohongan. Walaqad bulina ma'syal muslimin bikasi minahula, kata Sayyid Muhammad Maliki. Ketahuilah wahai kaum muslimin semuanya, kita ini kaum muslimin sendiri telah diuji dengan banyaknya orang-orang seperti itu. Ya'kiruna safal ummah, yang banyak mereka itu mengkeruhkan umat, yang bikin umat itu tambah keruh. Wa yafarriquna bainal jama'at, bahkan mereka juga tidak jarang mereka itu malah sifatnya mereka dengan pemikiran mereka yang mengatakan inilah yang paling benar, yafarriquna bainal jama'at, memisahkan antar kelompok. Wa yusiruna al-adawah, bahkan juga mereka itu mencetuskan yang namanya permusuhan antara saudara dan saudaranya lagi, bahkan dengan orang tuanya, bahkan dengan ayahnya, bahkan dengan tetangganya, semuanya. Bahkan wa yadkhuluna ila tafsil mafahim Islam min babil uquq, bahkan mereka masuk pada pembenaran pemahaman Islam itu lewat jalan pendurhakaan, menyalahkan. Bagaimana bisa dikatakan benar sampai ada seseorang, yang ini kisah nyata dan Al-Faqih sendiri banyak melihat, sampai-sampai gara-gara pemahaman yang mereka dapat, pembenaran yang mereka asumsi itu, sampai-sampai mereka memutus hubungan dengan orang tua sendiri. Bahkan orang tuanya tidak mau disapa, padahal satu rumah. Lebih dari itu, mengatakan orang tuanya sendiri kafir. Gara-gara apa? Satu perbuatan yang tidak sama dengan dirinya. Bagaimana ini bisa? Siapa yang mengajarkan hal ini? Apakah Nabi mengajarkan hal ini? Mana bukti? Salah seorang sahabat ketika mengadu kepada Rasulullah SAW akan ibundanya yang masih tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, sampai ibundanya itu betul-betul membenci Rasulullah, sangat tidak suka dengan Rasulullah, bahkan tidak ridho anaknya ikut Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ibundanya tadi mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ketahuilah, selama engkau masih mengikuti Muhammad,
Aku tidak akan mau makan. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Aku tidak peduli lagi akan diriku selama engkau memilih Muhammad daripada diriku. Maka sang anak tadi dari lubuk hati yang paling dalam merasa sedih. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus aku pilih? Bagaimana? Aku tidak mungkin menjauh dari Nabi Muhammad SAW, kekasihku. Dan tidak pula aku bisa menjauh dari ibundaku yang melahirkanku. Maka sang anak tadi, sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku pilih? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ittaqillah, kamu harus tetap takwa kepada Allah. Teruslah pada jalanmu yang paling benar ini. Wa'ti walidatak wa'ti makalah. Yang ini artinya bebas ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kau tetap pada jalan, berimanlah kepada Allah, tetap. Jangan kau rubah imanmu kepada Allah, imanmu kepada Nabimu, yaitu Muhammad SAW. Dan sekarang ini datanglah kepada ibundamu, bersimpuhlah kepada ibundamu, suapilah ibundamu dengan makananmu, dengan jarimu, dengan tanganmu. Masukkan makanan itu sebagai bentuk engkau birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jangan tinggalkan. Sekalipun orang tua membencimu, sekalipun orang tua menyalahkanmu, jangan sekali-kali kau menjauhinya. Jangan sekali-kali kau mendurhakainya. Ini prinsip Islam. Karena Islam sendiri dibangun di atas akhlakul karimah, dibangun di atas budi pekerti yang luhur. Dengan itulah Islam menjadi mulia. Seseorang itu dianggap di sisi Allah karena sebab nilai akhlaknya, bukan karena ilmunya, bukan karena apapun yang dia punya. Tapi akhlak itulah yang menjadikan seseorang muslim tadi betul-betul dimuliakan oleh Allah. Bahkan dianggap, kata Nabi, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak adalah orang ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Siapa yang paling baik budi pekertinya, itulah yang paling dicintai sama Nabi, didekatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menja'alna minhum. Ini yang diajarkan Nabi, bukan sampai pada batasan di mana kita punya pemahaman, dan pemahaman ini dianggap paling benar, sehingga dengan pemahaman ini kita sampai menodai namanya ukhuwatul islamiyah, tali persaudaraan, tali silaturahmi. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan katakan Abu Yasir Muhammad bin Al-Malik ini, ya, mereka ini gara-gara punya pemahaman, masuk dalam pemahaman Islam ini dari jalur al-uquq, suka mendurhakai orang lain kepada orang tuanya sendiri. Wa yaslukuna fi tamassubi athari salaf sabilal juhud. Maka mereka menjalani dalam berpegang teguh dengan ajaran para salaf atau orang-orang dahulu dengan cara yang tidak benar, dengan serampangan, dengan cara yang keras. Wa istabdilun hikmah wal ma'izatul hasanah wal rafa wal rahmah bil ghilzati wal jafwa wa sul adab wa qillatiz zawq. Maka mereka itu mengganti kebijaksanaan, kalimat-kalimat hikmah, nasihat yang baik, belas kasih dan sayang dengan cara keras, ya, dengan cara yang kejam, dengan perangai yang buruk dan tidak punya perasaan. Bagaimana? Padahal kita ini dalam mendakwahkan Islam sudah diajarkan oleh Allah langsung. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah engkau sekalian semuanya ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang paling bijak, dengan cara yang paling halus, bil hikmah wal mau'izatil hasan, dan dengan nasihat yang terbaik, dengan ucapan yang baik. Wal mau'izah wajadilhum billati hi ahsan, dan jadilhum, debatlah mereka ketika kau tidak sama. Ada yang memerlukan kau itu berdebat, bertukar pikiran, berdiskusi. Maka jadikan apa yang kalian diskusikan itu dengan cara yang terbaik. Itulah yang diajarkan oleh Islam kepada kita semuanya.
Oleh karena itu, Syekh Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki di sini melanjutkan bahwasanya gara-gara cara-cara mereka ini dalam menyusupkan pemahaman dan ajaran Islam yang tidak baik, ya, mereka akhirnya merusak, bukan malah memberikan ajaran yang suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan tidak jarang mereka itu mengatakan menisbahkan mereka adalah orang paling tasawuf, berbeda dengan kata tasawuf, tapi sejatinya mereka jauh dari kata-kata tasawuf, ya, jauh dari kata-kata yang diajarkan para salafun saleh. Maka di sini beliau, inna nabra ilallah min hadza kullih. Kalau ajaran-ajaran dalam memahami ajaran Islam itu dengan cara yang seperti ini, maka kita semuanya terbebas. Kita tidak menjadikan ajaran agama Islam ini seperti ini dengan cara seperti ini. Wa na'tadir anna kullama yukhaliful kitab was sunnah wa la yaqbalu ta'wil huwa madzhubun dakhil wa musaqqun bi aidin a'immati wa nufusin dha'ifah. Ya, yang kaitannya siapa saja, bahkan kita mengambil kesimpulan siapa saja yang telah menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah wa la yaqbalu ta'wil dan tidak menerima namanya ta'wil, maka itulah pendusta yang betul-betul hina. Maka harus ditimbang semuanya itu dengan Al-Quran dan hadis dan apa yang sudah diajarkan para ulama. Itu timbangan neraca kita dalam memahami sesuatu. Pemahaman kita terhadap sesuatu harus diukur dengan syariah yang telah dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW dan perkataan para ulama. Tanpa itu kita tidak akan mampu memahaminya. Itulah manhaj kita, itulah metodologi kita dalam memahami Islam. Kalau kita tidak mampu memahami dengan diri kita sendiri, maka ikutilah para ulama-ulama yang mayoritas. Alaikum bisawadil a'zam. Ketika sudah di akhir zaman ini, yang kata Nabi banyak fitnah, banyak sekali perpecahan di dalam kubu Islam sendiri, maka solusi satu-satunya kata Nabi, alaikum bisawadil a'zam. Maka kalian harus menetapi jalan yang paling besar. Mayoritas itulah yang lebih benar. Ibarat kalau ada 10 orang, mana dari 10 orang ini yang paling berpegang teguh, yang paling condong dalam satu pendapat, mana dari 10 orang ini mana lebih, kalau misalkan dipilih A sama B, maka dari 10 orang ini kalau lebih banyak memilih yang A apa B, maka itulah yang lebih benar. Dan itulah yang harus kita ikuti. Itulah yang harus kita tetapi. Dari seluruh alam dunia ini, satu dunia ini, mayoritas kaum muslim itu dalam berpijak, dalam berakidah, dalam mereka itu menjalankan. Bagaimana mereka? Manhajnya apa? Metodenya apa? Ketika kita bisa betul-betul menyimpulkan dan melihat dan meneliti, dan kita bisa melihat mana yang mayoritas kaum muslimin dari seluruh dunia ini mengamalkan, dan itulah yang harus kita amalkan. Bukan patokannya pada satu daerah, bukan patokannya pada satu negara ya, tapi kaum muslimin semuanya secara aklamasi, secara keseluruhan. Makanya di sini min huna nudriku biyaqinin. Dan di sini kita akan bisa mendapati dengan yakin, dengan pasti annan nahabatul kubra la tambani illa ala risalatir ruh wa ilhamatil iman. Bahwasanya kebangkitan-kebangkitan yang besar itu tidak akan bisa terpenuhi, tidak akan bisa terrealisasi kecuali di atas risalah ruh dan ilham-ilham keimanan. Harus didasari dengan risalatir ruh dari jiwa kita, kemudian didasari dengan keimanan. Wala taqumu illa ala akhlaqi sa'idal gawiyah, dan tidak akan bangkit kecuali di atas akhlak
yang kuat, perangai yang baik yang kuat, allati tastamiddu musulaha minal aqaidil muqaddasah, yaitu bersumber keseluruhannya dari akidah-akidah yang suci, bukan muncul dari sumber yang berasalkan hawa nafsu, ya. Makanya di sini inna sifatil khuluqiyah wan nafsiyah war ruhiyah ya rasulullah sifat-sifat yang bersifat perangai yang baik, jiwa yang baik, ruh yang baik, itu adalah modal dasar, modal yang paling besar dari suatu bangsa. Wa mudakharatil udma allati tasna'ul umam wa tadfa'ul birraqbil bashari ila ghayatihil ulya. Itu sebagai tuntutan yang besar, sebagai modal yang besar yang bisa membuat umat menjadi pada puncaknya, kebangkitan pada puncaknya, ya, kesatuan yang pada puncaknya yang diidam-idamkan. Ya. Itulah iman yang telah digambarkan pada hati-hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat bisa sepak terjang para sahabat dari awal, ya, munculnya Islam yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana? Ya. Badal Islamu ghariban. Mulainya dianggap asing. Islam itu dianggap asing, tidak terkenal, tidak dianggap, bahkan dicaci maki, dihina dan dimusuhi di saat itu. Namun lihat perkembangan Islam itu semakin pesat. Dengan apa Rasulullah membawa Islam ini? Bil akhlaqil hasanah, dengan akhlak yang baik, dengan keimanan kepada Allah yang tulus, dengan keimanan yang benar, bukan dicampuri dengan sesuatu yang jauh dari kata-kata keimanan. Ya, keimanan itu sama Nabi Muhammad SAW betul-betul dikonsep dengan akhlak yang baik. Itu caranya, bukan dengan apa? Perangai-perangai yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Ya, itulah kajian kita sesuai dengan tema kita, tabir kepalsuan. Maka banyak sekali tabir-tabir di saat ini, khususnya di zaman sekarang ini, tabir-tabir yang penuh dengan kepalsuan yang harus kita lihat. Jangan lihat secara zahir saja, tapi lihat esensi isi dari apa di balik tabir itu. Ya, seperti kita lihat HP, maka jangan lihat HP itu dari casingnya saja, tapi bagaimana isi dari HP itu, supaya kita tidak tertipu hanya bermodalkan casingnya saja. Lihat isinya, dalamnya apa sih yang diajarkan dalam sesuatu ini. Baru kita bisa menyimpulkan. Nah, itulah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sehingga kita tidak tertipu dan termasuk orang-orang merugi. Salah jalan itu menjadi biasa kalau kita berada di tengah jalan ketika kita tersesat oleh mobil kita. Namun kalau kita tersesat jalan kita menuju Allah, maka siapa yang akan bisa menolong kecuali dengan takdir Allah dan izin Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Maka pilihlah jalan yang terbaik yang setelah diajarkan para ulama-ulama kita melalui guru-guru yang benar dengan sanad-sanad yang muttasil yang bersambung dari satu guru ke guru sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itulah menjadi penyelamat kita di dunia dan akhirat. Waliyadu wa nasallallahu at-taufiq wal hidayah. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami meminta maaf, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan nanti dimasukkan ke kolom komentar dan nanti akan kami jawab melalui tulisan langsung. Itu saja. Wa'afu minkum. Allahumma hdina fin hadait wa afina fin afid wa tawfiq mutawallid wa barina fi ma'afid wa qina syarra ma qadait fa nataqudu. Astaghfirullah wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.